Om Swastiastu. Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi rekan-rekan dokter muda, dan selamat pagi kepada penonton pada video ini. Perkenalkan nama saya Made Ramanda Bramasta Pramana dengan NIM 200261200 yang pada saat ini sedang mengikuti KKM Dokter Muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari SUP Sanglah dan Pasar. Nah, di sini saya merupakan dokter muda anestesi periode 1 November 2021 sampai 12 Desember 2021. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai dengan materi berjudul Perioperative Medicine. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi apa sih perioperatif itu? Jadi definisi perioperatif. Jadi perioperatif merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada prosedur penanganan pasien yang melibatkan multidisiplin, baik dokter, perawat, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dari awal persiapan operasi hingga pasien pulih sepenuhnya, yang bertujuan untuk mempersiapkan pasien mencapai kondisi yang ideal, baik sebelum, saat, dan sesudah melakukan prosedur operasi. Oke, untuk tahapannya sendiri ada 3 tahapan perioperatif, di mana ada preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Di mana yang pertama preoperatif merupakan asesmen ulang dari kondisi pasien sebelum dilakukan tindakan operasi. Lalu ada intraoperatif, di mana pada saat operasi berlangsung dengan tujuan monitoring saat operasi berlangsung. Lalu ada postoperatif, di mana saat setelah operasi dilakukan. Ini bertujuan untuk memastikan kondisi pasien pulih kembali saat prosedur operasi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih fokus kepada preoperative medicine. Oke, jadi tujuan dari tindakan preoperatif ini adalah yang pertama, membangun hubungan baik antara dokter dan pasien, lalu mengevaluasi kondisi fisik pasien secara menyeluruh sebelum tindakan operasi, lalu identifikasi faktor atau kondisi yang mungkin menyulitkan, baik saat maupun setelah operasi, lalu menyiapkan kondisi fisik pasien agar optimal untuk menjalankan operasi, lalu mengedukasi pasien mengenai prosedur operasi, anestesi, dan perawatan pasca operasi yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan pasien, lalu meminta persetujuan tindakan operasi dan anestesi, serta untuk menentukan rencana perawatan pasien pasca operasi. Oke, apa aja sih komponen dari preoperatif itu? Jadi ada yang pertama adalah memperoleh rapor, lalu ada anamnesis, anamnesis lengkap dengan cerita fundamental 4, dan pada kasus emergensi misalkan anamnesis ampel. Lalu ada pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan penunjang, lalu ada asesmen resiko, inform consent, persiapan pasien, dan ada premedikasi. Oke, jadi yang pertama adalah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah memperoleh rapor. Jadi rapor merupakan tanda hubungan baik antara dokter dan pasien. Jadi penting untuk dibangun sebelum prosedur operasi dilakukan. Jadi di sini kita dapat memberi penjelasan mengenai metode anestesi yang akan dilakukan serta rencana penanganan nyeri pasca operasi dan risiko tindakan. Selain itu, hal ini juga penting dilakukan karena pihak pasien dapat mengalami kecemasan mengenai prosedur operasi. Oke, setelah mendapatkan rapor yang baik, maka kita dapat melakukan anamnesis. Jadi pertama sebelum melakukan anamnesis kita harus memastikan identitas pasien dan menyocokkannya dengan catatan rekam medis. Untuk anamnesis dapat dilakukan dengan Secret Seven Fundamental 4, serta pada kasus emergensi dapat dilakukan anamnesis ampel. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk yang anamnesis lengkap. Jadi kita tanyakan mengenai riwayat penyakit sekarang dari pasien, baik dari lokasi, onset, kuantitas, kualitas, faktor ringan, kronologis, gejala penyerta. Lalu kita tanyakan juga riwayat penyakit sebelumnya, apakah ada penyakit serupa. Lalu kita tanyakan seperti riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi atau gangguan jantung. Lalu kita tanyakan riwayat anestesi dan pembedahan, lalu kita juga tanyakan riwayat penyakit keluarga. Selain itu, kita juga tanyakan riwayat sosial atau kebiasaan seperti riwayat merokok, riwayat konsumsi alkohol, dan ketergantungan obat. Dimana kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk itu dapat menyebabkan intoksikasi akut, yang mana akan meningkatkan efek obat sedatif, opioid, dan anestesi,
yang menyebabkan efek memanjang sehingga nanti perlu dilakukan pengurangan dosis obat. Untuk riwayat pengobatan juga kita harus penting ditanyakan karena ada beberapa obat yang dapat memengaruhi dari efek obat anestesi maupun prosedur operasi yang nantinya akan dijalankan oleh pasien. Seperti contoh beberapa obat yang mungkin mengganggu adalah trisiklik antidepresan yang jika digabungkan dengan meperidin akan menyebabkan depresi napas dan analgesia meningkat. Lalu untuk riwayat alergi penting ditanya juga karena apabila pasien mengalami reaksi hipersensitivitas nantinya dapat menyebabkan shock anafilaksis. Jadi penting untuk mencegah risiko komplikasi dari operasi. Nah, pada pasien perempuan penting ditanyakan mengenai riwayat kehamilan dan persalinan. Jadi kita harus tanyakan siklus menstruasinya dari pertama hari terakhir. Tanyakan persalinannya apakah normal atau sesar. Lalu apakah ada riwayat abortus atau tidak. Kita tanyakan juga last meal atau makan atau minum terakhir. Oke, selanjutnya anamnesis EMPL. Jadi pada kasus emergensi dapat dilakukan anamnesis secara cepat dan singkat menggunakan metode EMPL. Di mana EMPL A mewakili alergi, di mana apakah pasien mengalami alergi atau tidak. M medication, di mana apakah pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau ada riwayat mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Lalu P past medical history, di mana apakah sebelumnya pasien ada riwayat penyakit lain yang dapat dijadikan pertimbangan ketika melakukan prosedur anestesi maupun operasi. Lalu ada last meal, ditanya seberapa lama sudah puasa, karena penting terkait pengosongan lambung. Lalu penting ditanyakan apa juga makanan terakhirnya, seperti apakah makanan berat, atau air putih, atau susu formula, atau ASI, dan sebagainya. Lalu yang E mewakili event surrounding injury atau environment, seperti merokok atau alkohol, dimana karena pada perokok ini berkaitan dengan keadaan produksi sputum dari pasien, sehingga akan mempengaruhi atau dapat mempersulit dari prosedur ekstubasi pada saat operasi. Lalu pada pasien alkoholik biasanya terjadi penurunan fungsi hepar. Oke, lanjut. Setelah itu dari anamnesis sudah kita dapatkan data yang cukup, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Jadi kita dapat memeriksa dari tanda vital. Pertama kita cek kesadaran dulu dari GCS, setelah itu kita cek tekanan darah, nadi, respiration rate, suhu, kita cek juga nyeri. Nah, untuk nyeri ini dicek pada saat pasien diam dan pasien bergerak. Lalu untuk pemeriksaan fisik umum, kita cek dari tinggi badan, berat badan, lalu kita cari BMI-nya nanti, lalu khusus pada bayi dapat dilakukan pemeriksaan dengan metode faktor, di mana V adalah vertebra, A anorektar, C kardiak, T trakoesofageal fistul, lalu R renal anomali, dan L gangguan dari limb atau anggota gerak. Nah, dapat juga lakukan dengan sistem B6, mana ada brain, kita evaluasi dari sistem saraf pusatnya, breath evaluasi respirasinya, blood kita evaluasi kardiovaskulernya, bowel kita evaluasi abdomennya, bladder kita evaluasi urologinya, dan body and skin kita evaluasi muskuloskeletalnya. Oke, pada kasus ini terdapat pemeriksaan khusus untuk pemeriksaan fisik pasien sebelum melakukan operasi, yaitu pemeriksaan airway. Di sini kita gunakan kriteria Lemon, di mana L, look externally, jadi kita periksa pasien secara inspeksi dari luar, apakah pasien terdapat trauma pada wajah, kumis atau jenggot yang menghalangi jalan nafas, dan apakah lidah pasien besar. Lalu E, kita evaluasi 332. Lalu M, malampati skor, O, obstruksi, kita cek apakah ada risiko obstruksi jalan nafas pada pasien, biasa pada pasien epiglotis, abses peritonsil, atau trauma. N, neck mobility. Jadi kita minta pasien melakukan fleksi leher dan ekstensi leher, kita lihat apakah pasien dapat melakukan dengan baik atau tidak. Oke, untuk yang E dan M kita bahas lebih lanjut. Yang ini E, jadi evaluate 332 rule atau 332 rule. Di mana yang pertama adalah kita nilai jarak antara insisor, umumnya 3 jari, untuk mengetahui jalan nafas pasien dan gambaran glutis. Itu yang kedua, yang kedua, jadi kita ukur jarak dari dagu sampai ke tulang hyoid, di mana umumnya panjangnya 3 jari juga. Dan itu yang dua itu kita mengukur jarak
tenormental atau untuk mengukur jarak dari laring ke dasar lidah. Jadi sesuai ya 3, 3, 2. Lalu selanjutnya Malampati score. Di sini Malampati score ini prosedurnya posisi mata pemeriksa dan mata pasien sama tinggi. Setelah itu pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dan menjulurkan lidahnya. Nah, di sini pada hasilnya terdapat 4 kelas, di mana kelas 1 terlihat palatum mole, uvula, pilar anterior dan posterior. Kelas 2 di mana terlihat palatum mole dan uvula. Kelas 3 terlihat palatum mole dan sedikit uvula. Lalu kelas 4 palatum mole tidak terlihat. Dapat dilihat pada gambar pada sebelah kiri. Oke, jadi setelah pemeriksaan fisik dilakukan, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang akan melakukan tindakan operatif. Jadi pada beberapa kasus memang pasien diindikasikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu mengetahui apakah ada kelainan-kelainan yang dimiliki oleh pasien atau tidak. Jadi pemeriksaan yang dilakukan seperti darah lengkap, biasanya pada pasien yang akan melakukan operasi bedah mayor, pasien berusia lebih dari 60 tahun, pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, gangguan hati dan ginjal, lalu ada menstruasi. Lalu kita dapat juga lakukan pemeriksaan fungsi ginjal menabunan SC, di mana pada pasien berusia lebih dari 60 tahun, diabetes, hipertensi, gangguan renal, diare, mual muntah, riwayat konsumsi steroid, diuretik, atau obat nefrotoksik. Setelah itu, ada pengecekan dari faal hemostasis seperti INR, APTT, PTT. Biasanya di sini dilakukan pada pasien riwayat gangguan koagulasi, perdarahan sehabis luka, operasi, mudah memar, riwayat konsumsi antikoagulan. Lalu dapat juga lakukan pemeriksaan penunjang berupa fungsi hepar, SGOT, SGPT, albumin, di mana pada pasien dengan gangguan hepar, gangguan nutrisi, atau alkoholik. Lalu pemeriksaan gula darah juga perlu dicek, misalnya pasien pada diabetes mellitus, elektrolit pada hipertensi kronis, diabetes, gangguan ginjal, ototorak terus dicek pada ada apabila curiga gangguan jantung, paru, kanker atau usia lebih dari 60 tahun, serta dari riwayat demam atau batuk. Lalu EKG juga dicek pada pasien usia lebih dari 40 tahun, lalu apabila ada gangguan jantung, lalu ada hipertensi. Oke, setelah pemeriksaan penunjang, lanjut ke asesmen resiko. Jadi berdasarkan status fisik ASA atau American Society of Anesthesiology, yang dibagi menjadi 6 kelas dari status fisik pasien itu sendiri. Di mana yang pertama, ASA 1, pasien dalam kondisi sehat, tidak ada penyakit lain selain penyakit yang akan dioperasi, dengan mortalitas perioperatif kurang lebih 0,1%. Lalu ASA 2, di mana pasien dengan kelainan sistemik ringan, seperti diabetes terkontrol, hipertensi terkontrol, atau obesitas, dengan kemungkinan mortalitas perioperatif kurang lebih 0,12%. ASA 3, di mana pasien dengan penyakit sistemik sedang, berat, yang penyakit sistemik sedang sampai berat, yang menyebabkan keterbatasan fungsional, seperti contoh penyakitnya ada angina, COPD, lalu ada infark miokard. Dengan kemungkinan mortalitas perioperatifnya kurang lebih 1,8%. Lalu ada ASA 4, di mana pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam kehidupan. Seperti penyakitnya adalah CHF, atau ada juga gagal ginjal. Dengan mortalitas perioperatifnya kurang lebih 7,8%. Selanjutnya, ASA 5, di mana ini merupakan pasien sekarat yang diperkirakan akan meninggal dalam 24 jam dengan atau tanpa tindakan operatif. Jadi mortalitas perioperatifnya kurang lebih 9,4%. Lalu ada ASA 6, di mana merupakan pasien dengan mati batang otak yang akan mendonorkan organ. Nah, pada kasus-kasus emergensi dapat ditambahkan huruf E pada klasifikasi. Jadi misalkan pasien datang, setelah itu kita cek asesmen risiko dari ASA-nya, itu ASA 2, tapi ini emergensi dilakukan operasi. Lalu kita tulis pada status fisiknya, pada asesmen risikonya ASA 2E. Oke, selanjutnya inform consent.
Jadi apa sih syarat informed consent ini adalah pasien kompeten. Sebenarnya itu adalah pasien dewasa, bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang risiko dan manfaat, dan di mana pada pasien kompeten ini tidak bisa diwakilkan. Nah, apabila pasien tidak bisa, berarti dapat diwakilkan oleh wali, di mana wali ini mewakilkan untuk pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten seperti usia belum mencukupi, tidak sadar, dan lain sebagainya. Biasanya diwakili oleh orang tua, wali, atau saudara dekat. Lalu untuk kita jelaskan juga komponen informed consent-nya seperti teknik anestesi, backup anestesi, deskripsi prosedur dari operasinya anestesi juga, lalu komplikasi umum. Setelah itu pada informed consent ini, apabila sudah setuju, adapun manfaatnya itu melindungi baik dokter maupun pasien. Oke, setelah pasien setuju, maka kita masuk ke persiapan pasien. Jadi persiapan pasien yang pertama adalah di ruang perawatan, di mana kita persiapkan psikis dari pasien, dengan cara menenangkan pasien. Jadi umumnya pasien mengalami kecemasan karena operasi ini merupakan suatu proses yang traumatis sehingga pada umumnya pasien tidak siap. Nah, pada kondisi ini kita bisa memberi penjelasan kembali kepada pasien dan keluarga, di mana ini dapat membantu untuk mempersiapkan psikis pasien tentang rencana anestesi dan operasi yang akan dilakukan, sehingga pasien siap dan tenang untuk menjalankan prosedur operasi. Setelah itu pada pasien yang tidak kooperatif dapat memberikan obat sedasi untuk menenangkan pasien. Setelah itu kita dapat melakukan persiapan fisik dari pasien. Jadi kita anjurkan puasa sesuai indikasi, lalu minta pasien dapat aksesoris seperti itu. Lalu kita minta pasien untuk menandatangani surat izin operasi atau surat persetujuan tindakan medis. Lalu apabila diperlukan persiapan khusus untuk mencapai keadaan yang ideal pada saat pasien melakukan prosedur operasi. Oke, setelah di ruang perawatan kita pindahkan ke ruang persiapan. Jadi di sini kita evaluasi ulang status pasien, lalu mengganti pakaian pasien dengan pakaian khusus kamar operasi, premedikasi yang nanti akan dibahas lebih lanjut, dan ada pemasangan infus. Oke. Adapun setelah itu sudah kita pindahkan ke kamar operasi. Jadi di sini harus disiapkan dari meja operasi, meja anestesia, semua harus siap. Yaitu disiapkan juga alat-alat resusitasi, obat-obat anestesia, obat resusitasi, serta alat monitoring pasien. Alat monitoring ini berupa tekanan darah, suhu, EKG, saturasi oksigen, serta kapnografi. Bisa juga disiapkan blanket warmer. Setelah itu kita harus menyiapkan juga kartu catatan medik anestesia. Oke, lanjut ke premedikasi yang jadi definisi sendiri dari premedikasi itu adalah pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau untuk membantu memfasilitasi prosedur anestesi. Adapun tujuannya itu untuk mengurangi cemas, memperlancar induksi, mengurangi nyeri, mengurangi mual muntah, serta mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Untuk pemberian obat di periode perioperatif sebelum induksi diperlukan dengan periode 1-90 menit itu intravena, 30-60 menit intramuskular, 60-90 menit per orang. Oke, adapun obat-obatannya seperti golongan benzodiazepin, seperti obatnya diazepam, lorazepam, midazolam, untuk membantu mengurangi ansietas, menurunkan kesadaran, serta membuat pasien menjadi amnesia anterograde. Lalu ada antikolinergik seperti atrofin, glikopirolat, difenhidramin, yang membantu mengurangi sekresi saliva dan mengurangi refleks vagal. Lalu ada antiemetik seperti metoclopramid, lalu ada ondansetron, di mana yang diindikasikan pada pasien dengan skor postoperatif nausea and vomiting yang tinggi. Lalu ada profilaksis aspirasi seperti metoclopramid, natrium citrat, yang untuk mengurangi volume cairan di gaster untuk yang metoclopramid dan meningkatkan pH di lambung untuk natrium citrat. Lalu antihistamin diperlukan untuk membentuk H1 blocker, mencegah reaksi alergi. Lubrikan opioid seperti fentanyl, morfin, yang akan mengumpulkan respon simpatoadrenal dan penanganan nyeri perioperatif serta memberikan sedasi. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik, terima kasih saya ucapkan. Om Santi.